Indonesia tercinta. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, selain memiliki bermacam-macam suku, bahasa, dan tradisi, Indonesia juga punya pesona makanan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah makanan yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Ayo coba tebak apa namanya? Sudah ketebak dong? Makanan ini asalnya dari Sumatera Barat, olahan daging sapi dengan ciri khas rasa yang pedas dan kaya akan bumbu. Yap, betul, rendang. Wah, dengar namanya aja udah bikin perut keloncongan. Walaupun termasuk makanan yang punya rasa pedas, rendang gak cuma bisa diterima lidah orang awak yang terkenal suka makan pedas. Orang dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan dari luar negeri pun jatuh cinta sama makanan yang satu ini. Di mana sih letak spesialnya? Jauh sebelum kamu lahir, ternyata nama rendang itu ada maknanya. Berasal dari kata marandang atau teknik memasak secara lambat dan diaduk secara terus-menerus hingga air menjadi kering. Proses memasak daging rendang memang tidak mudah. Daging tidak boleh dimasak terburu-buru. Pengadukannya harus dilakukan secara konsisten selama kurang lebih 4 jam. Sehingga bumbu dapat meresap sempurna dan menghasilkan daging bercita rasa maksimal. Konon katanya, daging rendang dimasak lebih lama agar tidak cepat basi. Karena masyarakat Minangkabau suka berpergian, jadinya harus punya stok makanan yang tahan dalam perjalanan panjang. Setidaknya ada 3 tingkatan dalam teknik memasak daging berbumbu dengan kuah santan. Untuk menghasilkan makanan yang basah, setengah basah, hingga benar-benar kering. Olahan makanan basah biasa disebut juga gulai, karena masih memiliki kuah santan. Tingkatan kedua disebut kalio atau rendang basah, dan benar-benar kering yang merupakan ciri khas rendang asli Minangkabau. Pemilihan dagingnya juga harus sesuai, agar tidak hancur ketika dimasak berjam-jam. Tapi benar gak sih, kalau sebenarnya rendang tidak berasal dari Indonesia? Asal makanan rendang masih sering jadi perdebatan sampai sekarang. Apakah benar-benar berasal dari Indonesia atau malah Malaysia? Mungkin benar bahwa kedua negara ini sama-sama memiliki rendang, mengingat Indonesia dan Malaysia masih satu rumpun. Meski demikian, rendang dari kedua negara ini punya perbedaan. Kalau rendang asal Minangkabau dimasak sampai kering, rendang asal Malaysia lebih mirip kalio dengan karakter rasa yang tidak terlalu kuat. Jadi, mari sudahi perdebatannya. Ini hanya perbedaan prinsip. Mau rendang versi Indonesia atau Malaysia, keduanya sama-sama enak kok. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan tradisinya yang kental. Dan di setiap tradisi ada filosofi di baliknya. Bahkan rendang pun memiliki filosofi mendalam di kehidupan orang Minang. Rendang sendiri mempunyai filosofi yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Dalam rendang khas Minangkabau, terdapat 4 elemen penting yang masih menjadi filosofi turun-temurun. Yang pertama yaitu elemen daging yang melambangkan rasa hormat terhadap orang tua. Rendang dibuat dari daging sapi atau kerbau pilihan, di mana daging ini memiliki arti sosok niniak mama, atau tetua yang dihormati dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ada santan, berasal dari kelapa, dan digunakan untuk memberi rasa gurih, serta membuat daging rendang menjadi lebih empuk. Santan pada rendang melambangkan cendekiawan, atau cadiak pandai, yaitu sosok intelektual yang membantu di kehidupan masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian ada cabai atau lado, yang melambangkan sosok alim ulama atau agamawan yang tegas, serta fokus dalam menegakkan agama Islam di Sumatera Barat. Dan yang terakhir, ada bumbu yang melambangkan masyarakat. Rendang dikenal menggunakan banyak rempah atau bumbu dalam proses pembuatannya. Di antaranya ada kapulaga, bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, kunyit, ketumbar, pala, hingga jintan. Dalam filosofinya, bumbu pada rendang merupakan lambang setiap lapisan masyarakat Minangkabau, serta menjadi pelengkap dari hidangan rendang.
Dikarenakan pengolahannya yang mengharuskan dimasak dalam waktu lama, gak sedikit orang menganggap rendang kurang baik untuk kesehatan. Makanan yang dimasak lama biasanya mengalami defisit nutrisi dan kurang baik untuk dikonsumsi. Memang kenyataannya, terdapat pengurangan kandungan protein dalam daging rendang setidaknya 1%. Tapi, pengolahan daging rendang yang lumayan kompleks ini malah membuat olahan dagingnya lebih mudah dicerna oleh usus. Hal ini karena tekstur daging menjadi lebih empuk dibandingkan daging yang hanya digulai atau dikalio. Daging yang dimasak lebih lama membuat kadar asam amino esensialnya lebih sedikit dan presentase kandungan lemaknya menjadi paling tinggi. Ini terjadi karena daging melewati proses pemanasan dalam jangka waktu lama, akan menimbulkan reaksi Maillard. Kalau baik untuk pencernaan, apakah sudah pasti baik juga untuk kesehatan? Sama seperti makanan lainnya, rendang boleh saja dikonsumsi, asalkan kamu tidak berlebihan. Jangan lupa juga untuk menyeimbangkan nutrisi dengan makan makanan berserat seperti buah dan sayur. Kamu memang gak akan bisa mendapatkan kedua unsur enak dan bergizi dalam satu makanan. Pasti ada yang lebih dominan dari keduanya. Keputusannya ada di kamu nih, mau pilih enak atau bergizi. Nah, kalau kamu pilih enak, setidaknya pilihan kamu sama dengan pembaca CNN Internasional. Pada tahun 2017, CNN menetapkan rendang sebagai makanan terenak di dunia. Alasannya, karena rendang punya cita rasa khas Minang yang otentik dan juga sedikit sentuhan rempah-rempah dari India. Gak heran sih kalau rendang jadi makanan yang sering disajikan untuk para tamu istana dari berbagai negara. Bahkan, chef internasional seperti Gordon Ramsay aja sampai penasaran loh sama gimana cara buat rendang. Wah, bangga banget! Selain CNN, saat ini rendang juga sedang diupayakan oleh Indonesia untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia di UNESCO. Kamu patut berbangga jadi orang Indonesia, karena makanan terenak di dunia asalnya dari Indonesia. Tapi kira-kira kalau berhasil terdaftar di UNESCO, harga rendang bisa jadi mahal banget gak ya? Atau malah membuka peluang buat makanan Indonesia lain untuk diakui dunia? Coba share pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau video ini sudah menjawab kekepoanmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you for watching.